Dulur Al Victor, Anda masih bersama kami di Fajar Syiar. Dewan hadis kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hidup di dunia hanya sesaat. Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an sambil memegang pundaknya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau bahkan seperti orang sekedar lewat musafir. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau bahkan seperti orang sekedar lewat atau musafir. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW berkata, yang apabila kita ambil pelajarannya di sini adalah, bila kita berada di sore hari, maka janganlah kita menanti datangnya pagi, dan sebaliknya apabila kita berada di pagi hari, janganlah menanti waktu sore. Gunakanlah waktu sehat kita untuk beramal ketaatan sebelum datang sakitmu, dan gunakan hidup kita untuk beramal soleh sebelum kematian menjemput kita. Itulah penjelasan dari hadis tersebut, dulur. Dan catatan pagi pada pagi hari ini adalah kasih sayang. Suatu hari Rasulullah SAW duduk sambil berbincang dengan para sahabat. Dalam topik tersebut menyentuh semua perasaan para sahabat, hingga para sahabat pun menangis kecuali Usamah bin Zaid. Usamah mengutarakan persoalan kepada Rasulullah SAW tentang kekerasan hatinya. Dan kemudian Rasulullah SAW meletakkan ke dada Usamah seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah. Seketika itu keluarlah air mata Usamah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, buta mata berpuncak pada kekerasan hati. Kekerasan hati berpuncak daripada banyak dosa. Banyak dosa berpuncak daripada melupakan mati. Melupakan mati berpuncak daripada panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan berpuncak daripada cinta dunia. Dan cinta dunia merupakan sumber segala maksiat. Dulur Al Victor, maka gunakanlah kasih sayang kita untuk beribadah kepada Allah, menyebarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dan menjauhi cinta dunia. Masuk ya, Prof ya? Ya. Dulur Al Victor, kali ini saya Ishak dan Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar kajian 60 menit terapi sholat bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, juga imam taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa, serta yang kita kenal sebagai ulama yang karismatik dalam tutur pinuturnya yang menyejukkan umat. Beliau sudah hadir di studio.
Maka kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat walafiat ya, Prof ya. Alhamdulillah sangat sehat. Masya Allah. Berat badan tambah sedikit, ya. Nggih. Senang ketemu orang-orang soleh solihah di mana-mana. Ya. Ya Allah. Semua yang saya jumpai adalah orang-orang yang baik, yang taat ibadah, yang kalau yang tua saya hormati karena dia punya saving, punya catatan pahala yang banyak. Masya Allah. Nggih. Bagi yang muda ya saya hormat juga karena mereka ini dosanya lebih kecil, lebih sedikit dari saya. Masya Allah. Kalau umurnya lebih pendek kan berarti kesempatan untuk dosa kan tidak banyak. Nah kalau saya ya begitulah, pokoknya senang ketemu dengan orang-orang yang soleh solihah. Alhamdulillah. Atau saya dapat kiriman dari WA dari orang-orang yang baik-baik. Masya Ya Allah. itu tamu, WA itu tamu kita. Allah. Jadi orang mengirim doa itu entah iseng atau apa ya sudah diterima aja. Sebagai tamu. Ya pakai tamu. Ya pokoknya ngirim ucapan Idul Fitri atau apa itu, entah ini iseng atau ya lebih baik kita jawab saja. Masya Allah. Apa sih salahnya? Nggih. Kalau Anda orang kecil, ada orang yang lebih besar, ya Anda tentu wajib. Kalau Anda merasa orang besar, ada orang kecil, lalu Anda jawab, ya betapa senangnya mereka. Betapa senangnya orang kecil yang selama ini WA tidak pernah dijawab. Disapa oleh orang besar. Ya disapa orang besar kok ya mau. Kalau Anda merasa orang besar. Tapi kalau Anda merasa sederajat ya apalagi. Ya. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk al-aidin, orang yang asalnya tidak terlalu baik menjadi baik karena kembali kepada kesucian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal faizin, dan juga menjadi orang yang faizin, yang beruntung lah, sukses dunia dan akhiratnya. Jadi Idul Fitri itu orang yang kembali kepada hati yang bersih, ya, hatinya bersih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hatinya bersih, tidak punya rasa kecewa. Nah, itu jiwa yang fitri itu begitu, tidak punya rasa kecewa, tidak dendam, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak mengeluh. Masya Nah, Allah. itu toh. Iya. Nah sekarang Mas Ishak sudah bisa begitu. Satu, tidak mengeluh, tidak punya rasa sakit hati kepada siapapun. Kemudian ia tidak menyalahkan Allah. Ya itu. Ya bening, senang itu. Kalau Mas Ishak sudah begitu berarti Mas Ishak punya hak untuk Idul Fitri. Masya Allah. Kalau masih ada dendam masih belum punya. Ya kan belum kembali. Iya, Masya Allah. Jadi yang Idul Fitri itu kembali kepada keadaan yang suci, ya toh? Nggih, nggih. Nah kalau belum berarti kan belum Idul Fitri. Ayo. Iya. Ya secara lahiriah sudah karena sudah puasa, sudah ini. Tapi kalau masih punya rasa sakit hati, belum bisa memaafkan secara keseluruhan, belum bisa ikhlas ridho menerima keadaan, ya berarti belum Idul Fitri. Nah itu secara hakikat ya. Tapi kalau secara lahiriah ya pokoknya sudah puasa 30 hari atau 29 hari lalu sholat Idul Fitri ya sudah. Iya. Sholat Idul Fitri itu kan berarti sholat untuk merayakan kembali kepada Idul Fitri, atau sholat untuk menuntaskan harapan menjadi orang yang kembali menjadi orang yang fitrah. Ya mudah-mudahan saya yang banyak ngomong ini, yang seluruh pendengar ya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan
ya bisa, walaupun tidak sesuci yang kita harapkan, ya lumayan lebih suci gitu aja. Ya, bagi saudara-saudara saya yang saya cintai, yang saya hormati, yang sedang berlebaran ya di jalan raya, ya, tunjukkan bahwa Anda ini memang orang berakhlak. Tunjukkan bahwa Anda ini pantaslah disebut pengikut setia Nabi Muhammad. Yalah ya. Bagaimana coba menunjukkan? Ya sudahlah, sering mengalah di jalan raya. Jangan bikin sakit hati orang, jangan membikin orang celaka karena ulah kita. Menekan klakson saja itu ya hati-hati, jangan sampai orang di depan tuh kaget. Tuh. Orang dalam posisi dekat di klakson. Orangnya tua, kaget, kemudian dijatuh ketubruk mobil. Loh. Ya, subhanallah, sabar ya, masya Allah. Maka tunjukkan bahwa Anda ini punya akhlak. Kalau ada orang mau menyeberang ya berikan kesempatan dulu. Orang mau menyalip ya sudah, berikan kesempatan dulu. Yaitu pribadi-pribadi yang Anda layak disebut umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi untuk menjadi orang yang disebut peserta Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad itu tidak cukup hanya teriak-teriak bersolawat ya. Tidak cukup dengan hanya one day, one juice, tidak cukup ya. Tidak cukup dengan mengikuti pengajian rutin gitu. Tapi ya hal-hal yang begini-begini ini yang juga perlu ya, tunjukkan cara bicara kita, cara kita makan ya, cara makan kita Ramadan ini, Lebaran inilah. Jangan mentang-mentang karena sudah lama puasa kemudian seluruh dimakan, lalu kekenyangan, kemudian masuk rumah sakit. Ya, betapa mulianya ya, betapa bahagianya orang yang disebut pengikut Nabi Muhammad tuh. Betapa senangnya ya cara makan, cara senyum ya. La ilaha illallah. Semuanya dijelaskan. Ya, masya Allah, indah sekali ya. Indah sekali orang pengikut Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu kita selalu ingin bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi yang di jalan, yang di rumah sedang perjalanan, ya sudahlah, wong ini kan bekerja toh, ya orang tidak ketemu lama, lalu orang itu ekonominya lebih menderita, ya kita bagi-bagi uang sedikit, gitu ya. Walaupun tidak banyak, tapi kan saya kalau diberi orang ya bukan apa yang diberi, tapi kok ingat saya ya gitu. Itu ketika lintasannya, terus kemudian kok lintasan ingat itu loh. Lah lintasan ingat itu kan berarti silaturahim. Ya ngirim, mamanya itu tiba-tiba ngirim apa itu, tempe goreng dengan cabai 1-2. Ya sudah lah, lo kok ingat, lo orang diingat itu kan berarti orang baik. Ya, Cinta ya. Nah, itu, jangan melihat itunya, tapi lihat ekspresinya itu. Wong kita itu beli bisa kok. Anda diberi semangka itu loh. Anda bukan orang miskin kok. Anda itu bisa beli. Tapi kok yo ingat, terlintas ingat ingin memberi itu loh. Ya tuh. Ingat ingin memberi itu kan berarti Anda itu layak diingat. Anda layak itu diingat. Anda diberi WA ya, diberi pesan ya, kiriman loh. Kirimannya itu bagus, mengucapkan mudah-mudahan termasuk al-aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan kau diterima. Lo kan baik toh. Lo kok ingat ingin mendoakan orang tuh. Tamu, ya. Nah, tamu datang itu kan berarti dia sudah capek-capek jauh-jauh menyiapkan untuk datang ke sana, silaturahim. Ya. Silaturahim ke rumah Idul Fitri kan baik itu. Maka
tamu itu datang membawa rahmat dan keluar dari rumah itu dengan mengambil seluruh penyakit dan dosa, bukan untuk dibawa pulang, enggak, dikeluarkan dari rumah. Allah. Hakikat tamu. Loh iya. Jadi tamu itu datang dengan membawa kasih Allah, ya. Di rumah itu dirahmati Allah. Kemudian keluar itu membawa penyakit atau dosa-dosa ada di rumah itu dibawa keluar untuk dibuang. Masya Allah. Mungkin dari sebagian kita kalau menerima tamu itu, Prof, waduh, ini beban. Ya, yang godaan toh, godaan. Ya, godaan. Tapi ya yang bertamu itu juga harus tahu, ya, jam berapa, itu. Lalu yang kedua, berapa lama. Lah bertamu mulai jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Di situ banyak orang yang menunggu dan orang yang ditamu itu kemudian harus istirahat. Jadi ini kan kebablasan. Dia alasan kok diperlama, kok lama sekali. Iya, saya membawa rahmat. Harus ada etika. Harus ada etika, ya. Jadi ini Idul Fitri 1. Yaitu yang kedua, saya ini masa-masa yang libur, masa-masa istirahat. Saya capek itu, walaupun agak capek ya, semalam baru datang dari beberapa daerah. Ya, saya disuruh istri saya, Mas cepet-cepet ke sana. Apa itu? Satu, mengucapkan terima kasih yang kemarin tertunda, gitu ya. Kan kita kemarin sebelum hari raya kan adakan pelatihan sholat, gitu. Pelatihan sholat bahagia. Nah, kemudian Jumat kan saya kosong. Berarti saya belum mengucapkan terima kasih, toh. Lah, hari ini saya walaupun tertunda selama 1 minggu, ya, 1 minggu 2 minggu saya melalui acara perdana setelah Idul Fitri ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Radio El Victor, kepada seluruh peserta yang menurut saya acara kemarin itu sangat sukses. Sangat sukses karena satu itu kita sedang berpuasa semua. Saya berpuasa, tim saya berpuasa, lalu peserta juga puasa. Puasanya tidak main-main, sudah lebih dari 20 hari loh, ya. Lalu pesertanya tidak banyak, ya toh, pesertanya tidak banyak, sehingga bisa lebih santai, lebih akrab, lebih ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya ini tidak ada apa-apanya kalau memang tidak ada Anda semuanya, tidak ada panjenengan semuanya, tidak ada apa-apanya. Maka keikutsertaan Anda semua adalah bagian dari apresiasi yang menyemangati saya untuk berkarya lebih banyak lagi. Ya, terima kasih, dan mudah-mudahan aja acara itu menambah kehusuan malam-malam Lailatul Qadar, malam 27 yang sangat dahsyat itu. Nah, Jumat itu saya tidak bisa datang ke radio karena saya juga malam, Jumat kan 27 ya kemarin. 27 itu saya jam 1 malam kita masih mengadakan training sholat itu di Gresik. Jadi jam 1 malam sampai itu. Ya, memang qiyamul lail. Ya, senang saya juga gitu pada malam-malam seperti itu. Saya dipaksa untuk hadir di situ untuk bersama-sama. Bukan saya sebagai subjek, mereka objek, enggak, tapi bersama-sama. Baiklah, nanti pada sesi ini setelah break ini saya nanti akan menjelaskan tentang silaturahim dan silaturahmi. Silaturahim dan silaturahmi. Ya, silaturahim dan silaturahim, silaturahim dan silaturahmi. Apa arti kata itu, lalu apa yang seharusnya kita lakukan, mengapa harus kita lakukan, kalau tidak kita lakukan apa resikonya. Itu nanti setelah break beberapa saat ini. Oke,
Ya, Dulur El Victor, Anda bisa bergabung nanti bersama kita di 081 234 9393 Ya, jadi di kalangan kita ini ada dua istilah ya, silaturrahim dan silaturrahmi. Saya tadi sebelum berangkat sini membuka kamus bahasa Arab Indonesia Al-Munawwir halaman 518 sama 519. Jadi ada rahim, ada rahmi, ya kan gitu ya. Jadi ar-rahim war-rahmu itu mustaudi'ul janin. Jadi kata ar-rahim, rahmu itu sama. Itu rahim atau peranakan, tempat apa ini? Tempatnya bayi untuk tumbuh dan berkembang itu ya. rahim. Iya. Jadi itu rahim. Jadi kalau disebut silaturahim dan silaturahmi itu sama. Karena di situ artinya mustaudi'ul janin. Walaupun yang lebih dikenal ar-rahim itu al-qorobah. Ar-rahim itu kekerabatan, keluarga. Jadi ya saya menghargai kalau ada orang yang menyebut kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan yang ada hubungan darah. Gitu. Itu silaturahim. Kalau silaturahmi, rahmi itu diartikan dengan kasih sayang. Kasih sayang. Ar-rahmu. Memang dalam kamus itu juga ada ar-rahmah, ar-ruhma, war-rahmu, kasih sayang. Jadi ar-rahm itu bisa dua, bisa kasih sayang, bisa tempat janin. Jadi kalau silaturahim itu berarti lebih condong diartikan membangun hubungan menyambung persaudaraan yang masih ada hubungan darah. Ya. Saya dengan istri saya, dengan mertua saya, dengan anak saya, dengan saudara saya, dengan bude saya, dengan pakde saya, paman saya, bibi saya, itu hubungan darah. Oke. Sedangkan silaturahmi, nah itu rahim itu kasih, berarti menyambung persaudaraan yang menyambung kasih sayang di antara sesama manusia. Bisa ada hubungan darah, bisa tidak. Kayak saya dengan Mas Ishak, ya, karena saya nggak ada hubungan darah, itu silaturahmi. Ya, karena nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan darah. Tapi kalau ada hubungan darah berarti silaturahim. Ya. Lebih luas berarti maknanya. Yang rahmi. Iya lebih luas. Jadi kalau ar-rahmi itu membangun kasih persaudaraan dengan semua orang, muslim tidak muslim. Non muslim juga. Iya toh. Nah, kita kan menyayangi, agama Islam itu kan agama yang menyayangi, jangankan manusia, tekek aja kita sayangi kok. Gitu. Bunga aja kita sayangi. Kita nggak boleh metik bunga yang belum berkembang. Kayak gitu. Kalau menyembelih hewan itu ya hewan itu nggak boleh disiksa juga. Kalau udah memelihara ya harus tanggung jawab makannya. Tuh. Bila perlu tanggung jawab memenuhi kebutuhan biologisnya gitu. Mungkin kalau itu dia jantan ya sekali-kali dicarikan betina atau betina itu. Kan kebutuhan toh. Sakit kan tidak tersalur. Tuh. Kalau nyembelih ya disembelih dengan cara yang tidak sakit. Jadi yang pisaunya itu selesai. Itu jangan okrok gitu. Masya Allah. Islam itu mengatur sampai kenyamanan hewan itu diatur. Lalu jangan
menghadap, jangan memperlihatkan hewan-hewan yang akan disembelih itu di dekat hewan yang sudah disembelih. Kelihatan sedih toh. Kelihatan sedih. Yaitu ar-rahim, silaturrahim itu lebih condong kepada persaudaraan yang ada hubungan keluarga. Kalau ar-rahm itu, jadi kalau di RW itu bisa saja itu silaturrahmi. Karena satu RW toh. Halal bihalal kita membangun silaturrahmi. Ya, karena nggak ada hubungan darah. Tapi kalau itu ini keluarga kumpul, pertemuan keluarga, silaturahim. Ya toh. Walaupun tadi saya katakan, saya cek betul itu ar-rahim dan ar-rahmu itu aslinya juga mustaudi'ul janin. Itu sama artinya dengan rahim wanita. Ya, rahimnya Mas Isa kan keluar bukan dari batu toh, bukan dari semen toh, dari rahim, ya, dari rahim. Lah, rahim itu, rahim wanita itu tersambung dengan aras di langit yang tertinggi. Jadi siapa yang membangun, ya, membangun persaudaraan, mungkin membawakan oleh-oleh, itu sama dengan menguatkan kabel antara dia dan aras langit. Datang siapa tangan berangkulan, ya, senang, guyon, ya, saling berbagi. Nah, sama dengan dia itu menyambung kabel dia dan langit. Ini yang nggak hamil ya, Prof ya? Ya, apanya? Maksudnya Nggak, rahim itu tidak ada hubungannya orang hamil dan tidak hamil. Rahim itu kan memang rahim itu alat reproduksi wanita, ya, untuk tempat pembuahan sehingga terjadi proses kehamilan. Jadi orang hamil dan tidak hamil itu ya punya rahim. Ya, walaupun ada juga yang wanita yang dilahirkan memang tanpa rahim, sehingga tidak menstruasi dan tidak bisa hamil. Masih tetap tersambung ya, Prof? Ya tersambung toh, tersambung. Siapa yang, nah, dia kan tidak punya rahim toh, tapi dia dilahirkan dari wanita yang punya rahim. Loh, nah, kalau orang itu menyambung persaudaraan, ya, maka dia sama dengan menguatkan kabel dia dan aras langit tertinggi. Nah, sebaliknya, siapa yang mencoba-coba memutuskannya karena kejengkelan, ya, karena ngomongnya tidak menyenangkan, ya pelit, ya, kemudian suaranya meledak-ledak, kemudian jahat, fitnah terus itu, ya, lalu dia tetap saja menyambung dengan segala cara, maka dia tersambung dengan aras. Dan siapa yang putus, ya, memutuskan, yang mencoba menjadi sebab terputusnya saudara persaudaraan itu, maka dia sama dengan memutus kabel dia dengan langit. Nggak ada lagi doa dari malaikat di langit. Itu. Maka hari-hari ini betapa mulianya, ya. Allah senang sekali kalau kita lihat di helikopter itu orang macet di jalan, di Bogor, di Mojokerto, di Pacet, terus ini semuanya itu kan dilihat. Dia itu membawa uang sedikit atau banyak yang ditujukan untuk memberi, membawa oleh-oleh toh. Di punggungnya perempuan yang dibonceng itu anaknya 3 di depan, punggungnya kan dikasih karung itu tuh, ditali itu. Itu apa? Itu oleh-oleh. Dipotret di langit sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipotret sana. Ya Allah, bontotannya kayak gitu. Sepeda motor itu ditambahi loh belakangnya itu. Diberi karung, ditali itu. Bawa apa itu? Bawa oleh-oleh untuk saudaranya, untuk saudara iparnya, ya. Terus itu ada uangnya ya Allah, anak dibonceng supaya sambung, supaya tidak putus, ya. Wah, itu berarti dia sedang, jadi mulai perjalanan dari sana itu terus sama dengan dia sedang menyambung hubungan dia dengan aras di langit sana. Lah di aras itu ada alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu
yusabbihuna bihamdi rabbihim. Di arsy itu ada 8 malaikat yang pilihan di antara seluruh malaikat yang memikul arsy, yang arsy itu besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Dipikul oleh malaikat yang di kepalanya itu diletakkan di kepalanya, kemudian kakinya itu sampai ke dasar bumi yang terbawah. Nah, itu pekerjaannya mendoakan orang itu masuk surga, mendoakan kumpul dengan bapak ibunya, istrinya, nah gitu. Nah, kalau siapa yang memutus ya nanti ini diputus. Nah, sekarang kita berhari raya lebaran seperti ini ingin menyambung. Iya toh. Terhitung start ketika waktu berangkat ya, Pak. Ya sudah itu, jangan waktu berangkat, waktu mikir itu sudah. Mikir itu dioleh nopo ya gitu toh. Itu langsung apalah sudah. Jangan coba-coba. Maka Allah murka siapa yang memutuskan persaudaraan dengan alasan apapun lah. Ya. Mungkin hutangnya yang belum dibayar lah. Yang nikah waktu akad nikah nggak diundang lah, atau waktu diundang tidak datang lah. Dia punya acara 10 kali dan nggak punya, pokoknya macam-macam. Kok dia mau mencoba memutus ya. Maka kata Allah, orang seperti itu besok tidak diizinkan, jangankan masuk ya, tidak diizinkan untuk mencium seret saja bau surga. Nah, padahal bau surga itu kalau di Surabaya surga di sini, itu di Jakarta sudah bau. Itu udah nggak boleh. Baunya saja. Udah boleh, sama sekali nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita kalau itu silaturahim yang bukan hubungan keluarga? Ya sama toh. Karena ada hadis, ya, ada keterangan bahwa semua mukmin yang kamu kenal itu sebenarnya adalah bisa mensyafaati pada hari kiamat. Contohnya gini ya, saya dengan Mas Ishak ini kan tidak ada hubungan keluarga ya. Saya sambung terus. Kenapa? Karena Mas Ishak itu nanti bisa menjadi saksi di depan Allah, menjadi syafaat. Syafaat. Iya. Oh, saya menjadi saksi bahwa Pak Ali pernah menjelaskan tentang itu. Nah, sekarang saya juga begitu, walaupun tidak ada hubungan darah. Saya bisa akan menjadi saksi. Ya Allah, saya menjadi saksi bahwa Mas Ishak itu selalu datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerjanya. Yang kedua, saya menjadi saksi bahwa dia berkali-kali menyebut Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Saya menjadi saksi. Saya menjadi saksi bahwa Mas Ishak menyambut saya ketika saya datang tamu, sebagai tamu di sini, dibukakan pintu. Saya menjadi saksi. Maka perbanyaklah persaksian. Walaupun Allah nggak butuh, ya toh. Artinya Muslim ini juga pengaruh juga ya Prof ya besok ini. Iyalah itu, ya Allah. Ini silaturahmi gunanya seperti apa? Mengapa kok begitu? Iyalah, waktu pernikahan saja rata-rata orang kan membaca surat An-Nisa. Takutlah kamu kepada Allah yang kamu minta, yang kepadanya kamu minta pertolongan, dan jangan lupa al-arham itu ya, sambunglah persaudaraan itu. Bahkan jangankan sampai silaturahim, loh, ini ada hadisnya kok. Ada hadisnya, Bro. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang percaya kepada Allah, lalu percaya adanya akhirat. Ya, percaya ada akhirat. Tandanya satu, orang itu menghormati tamu. Oh, orang itu menghormati tamu berarti tandanya bahwa dia ini beriman kepada Allah. Kalau dibalik gimana? Tidak beriman. Ya, bagi yang tidak menerima tamu. Iya toh. Masya Allah. Tamu dibuat sakit. Allah. Tamu dibuat nunggu lama. Ya. Tamu tidak dilayani baik karena dia nggak bawa oleh-oleh, karena dia orang miskin, atau dia tidak sempat membelikan apa-apa. Kalau tidak dihormati, berarti tandanya ya tidak beriman dan tidak percaya
akhirat, nggak percaya ada surga dan neraka. Oke, satu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan ini saudara atau nggak saudara ya. Saudara nggak saudara, kerabat nggak kerabat. Pokoknya dia itu kalau menghormati tamu ya berarti dia orang beriman. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Lah ini rahim. Rahim tidak rahmah. Tidak rahm, tapi rahimahu. Berarti rahim itu ada hubungan keluarga. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan percaya adanya akhirat, maka sambunglah seduluranmu, kekerabatanmu. Jadi kalau ada orang itu senangannya itu nyambung dulu. Berarti percaya sama ya, tiba-tiba telepon, gimana kabarnya Pak? Sehat toh? Adik-adik gimana? Ya Allah, mudah-mudahan. Maaf Pak, saya tidak bisa ke sana. Oh iya. Oh, telepon. Jadi silaturahmi itu bisa online. Bisa online. Iya toh? Iya. Bisa online. Bisa fisik. Bisa fisik. Lalu jangan lupa, ada lagi bisa dengan hati. Dengan hati, bro. Iyalah. Sujud lama mendoakan. Oh, Masya Allah. Sujud lama mendoakan. Ayo. Jadi kan mau nyambung. Secara roh itu sambung. Sambung. Iya. Itu dengan hati ya, bro. Iya. Jadi silaturahim itu bisa dengan fisik, kemudian bisa online, bisa dengan hati. Itu jangan lupa, ya. Iya. Ya, jadi itu Mas Gilmi ya. Jadi bisa dengan hati, bisa berdoa. Itu. Dia nggak bawa, nggak pernah nganter apa-apa, nggak pernah ngirim paket, nggak pernah, ya. Tapi masya Allah, setiap sholat itu, ya Allah, wahai Allah, saya punya teman yang baik hati, ya Allah. Jagalah kesehatannya, panjangkan umurnya, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak, anak-anaknya itu jadikan ulama besar, menjadi itu. Lah ini kan rohnya sambung. Ayo. Jadi silaturahim. Ya kan? Dan ini kadang-kadang tidak dihargai orang. Tidak terbesit itu. Oh iya, tidak dihargai orang karena tidak tahu toh Mas ini. Tidak nampak. Tapi bagi Allah dihargai. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, kamu tuh kalau senang dengan orang, jangan tanggung-tanggung. Jangan sampai ada hari tanpa doa untuk dia. Oh, gitu. Hebat toh? Luar biasa sekali. Ini. Lah jadi itu siapa yang menyambung persaudaraan ya, maka dia tandanya dia itu iman pada Allah. Ya namanya kerabat itu kan macam-macam toh. Ada yang datang tuh cerita saja tentang dirinya itu. Ya. Cerita saja tentang dirinya itu. Oh, cerita tentang anaknya, tentang ininya. Dia nggak mikir toh. Di depannya itu ada orang yang nggak punya anak loh. Masya Allah. Mbaknya dia tuh ingat-ingat. Kemudian datang dengan pakaian yang mahal-mahal Mas Gilmi, ya. Itu. Dia lupa bahwa di depannya ini ada orang yang jangankan pakaian yang mahal Mas Gilmi. Itu pakaian anaknya aja belum tuntas untuk seragam sekolah. Masya Allah. Mikir loh. Menyakiti. Kecuali kalau gini Mas Gilmi ya saya bersyukur pada Allah saya bisa beli baju yang bagus, sepatu yang bagus, yang lagi model ya gitu. Lalu ketemu orang yang dulur atau apa yang tidak punya tadi, terus dia bawa tas, terus tasnya diambil, nanti makan yang enak ya kasih 1 juta. Tidak cemburu lagi Mas Gilmi, toh tidak cemburu lagi, senang lah gitu loh. Tapi kalau dia ngomongnya begitu, tapi ya membuat menelan ludah toh. Baik dipikir, anak saya kemarin, anak saya terus. Di depannya kan ada anak yang orang yang tidak punya anak. Silaturahim seringkali
apalagi nuansa-nuansa semacam ini loh. Idul Fitri. Iya. Sering menuju ke pamer loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pamer harta, pamer Dirinya. keluarga. Iya, makanya saya tulisan di Facebook saya ya. Silakan nanti dibuka ya. Itu. Hati-hati. Silaturahim bisa saja justru akan menggiring kamu ke neraka. Masya Allah. Ya. Yang kamu peroleh tidak pahala tapi dosa. Bahkan tidak hanya itu, gara-gara silaturahim itu bisa putus persaudaraan Allah. kalau tidak hati-hati. Maka saya membuat 10 petunjuk supaya Anda terhindar dari musibah ini. Jadi menjelang hari raya itu malah saya mempelajari itu sampai menyusun 10 etika untuk berlebaran. Supaya tidak nyinggung tadi. Loh, pokoknya tidak ada musibah itu. Bisa aja putus toh. Nggih, nggih. Akhirnya terus ngomong itu semua. Wah, saya alhamdulillah tadi sana tuh saya bantu semua. Ini saya bantu. Dulurmu, Masya Allah. dulurmu kayak gini perlu modal nggak kamu bantu? Tapi kamu ceritamu sudah panjang-panjang. Ajang Ya berkah. toh. Nah, maka di dalam etika itu saya tulis usahakan di dalam silaturahim itu usahakan, masya Allah, ini repot ini. Usahakan Anda tidak berbicara, tapi Anda menjadi pendengar. Ya, Biasanya yang benar-benar banyak bicara memang sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, gitulah. Ini pentingnya ngaji itu di sini. Nggih, nggih, nggih. Leres. Ini kalau tidak mendengarkan acara ini, nanti kesalahan itu diwariskan, Masya Allah. diterus-teruskan loh. Kalau enggak, itu Nggih, diterus-teruskan, karena nggak ada yang ingatkan, nggih. itu diterus-teruskan. Saya membaca kata-kata bijak ya. Saya kemarin kapan hari itu saya beli buku. Saya lupa nanti suatu saat saya jelaskan yang berbicara ini. Tapi dia ini penulis terkenal. Anda hanya membutuhkan waktu, manusia hanya membutuhkan waktu kira-kira 2 tahun untuk bisa berbicara. Betul? Nggih. Betul. Berbicara. Iyalah. Mas Ishak punya anak? Anak-anak. Oh iya. Oke, nanti anak Anda itu kira-kira 2 tahun itu bisa berbicara. Ya toh Mas Hilmi? Iya, butuh saya juga. Ya toh? Sudah mulai kelihatan. Wah, ini anaknya Mas Hilmi ini, Alvan ini. Ini juga dulu perlu 2 tahun berbicara. Berbicara. Oke. Tapi dibutuhkan minimal 50 tahun untuk orang bisa menahan bicara. Masya Allah. Menahan. 2 tahun. Bagus sekali kata-kata ini. 50 tahun untuk menahan Iya, bicara. berlatih untuk tidak banyak bicara. Luar biasa. Terkadang bablasan. Prakteknya nih. Iya. Berat sekali. Ya, jadi terus ada lagi nih lanjutnya ya. Terus hadis riwayat Bukhari ini, siapa yang beriman pada Allah, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman dan hari akhir dan dicatat sebagai orang beriman di akhir, gampang. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik. Ya, baik itu ukurannya menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Gitu loh. Lah bicaranya baik tapi nggak menyenangkan Allah ya nggak baik toh. Ya mamanya gini, Mbak butuh duit tak? Iya, gampang. Kita tidur ya bersama, ya bersama. Halus, ngomongnya halus, bagus. Nanti gampang lah kita transfer 2 juta. Lah ini kan bagus, lembut, hah? Ya toh? Maksiat yang dibungkus ya. Iya. Masya Allah. Kamu butuh duit, iya, gampang. Itu yang menjadi pesaing saya itu kamu bunuh dengan caramu lah pokoknya. Itu tidak tahu dengan caramu. Apa kamu masukkan mobil kemudian mobilnya kamu dorong sampai ke jurang atau apa terserah lah pokoknya. Lah ini kan bagus. Ngomongnya bagus. Ini artinya bagus menurut manusia tapi tidak bagus menurut Allah. Aulia smut kalau tidak bisa maka diamlah. Itu ya.
Lalu mengapa kita ini harus silaturahim atau silaturahmi itu tadi ya? Karena apa yang kita lakukan itu tadi kan sudah saya sebut loh, bahwa orang yang menyambung persaudaraan dengan dulur ya. Ini kita jangan ngomong yang luas dulu lah ya. Kita ini jangan ngomong dengan ya, jangan ngomong soal teman kerja, teman tetangga dan sebagainya. Keluargamu itu urusan dulu. Kedukuran kan ngomong. Paham lah Mas ya. Dengan saudara iparmu yang masih konflik itu. Oke. Anda teriak-teriak di mana-mana dengan saudara iparmu, kamu nggak bagus. Saudara kandungmu nggak bagus. Itu. Dengan pamanmu nggak bagus. Toh itu. Nah, siapa yang sekarang mencoba untuk membangun itu, membangun persaudaraan itu, maka dia tersambung dengan aras, paham toh? Lah aras itu nanti kan Pak penuh malaikat toh. Malaikat mendoakan. Allah mengatakan, ya Allah, orang yang menyambung, memanjangkan menyambung silaturahim itu tadi itu dia di sana berdoa, umurnya mohon ditambah ya Allah. Toh tambah lah, malaikat al-muqarrabun ya, malaikat yang dekat-dekat minta pada Allah ya. Wong setan aja minta itu diberi kok. Gimana bentuk? Iblis itu minta itu diberi loh. Iblis itu pernah minta, kalau saya memang sudah menjadi musuhmu ya Allah, oke, tapi saya mohon diberi umur panjang. Saya mohon tidak akan mati sampai hari kiamat. Oh enggak ada, Iblis sakit, masuk rumah sakit, kena COVID itu tidak ada itu, mecen, ambien, ndrodok, tidak ada, lambung, tidak ada. Itu. Jin kalah, jin. Terus dijawab oleh Allah. Yes. Coba Iblis minta itu diberi. Lah apalagi malaikat di sana. Jadi kita membangun seduluran itu ya bisa memperpanjang umur kita. Yang kedua, kita kalau membangun persaudaraan, semakin banyak orang yang senang dengan kita. Sama dengan membuat lahan untuk bisnis. Lahan untuk bisnis. Orang itu jujur, baik itu. Dia padahal gini, saya ini punya perusahaan, saya butuh orang yang ngomongnya enak dan jujur. Siapa ya terdingat? Itu Dulkamdi itu. Loh, coba. Persaudaraan menambah rezeki. Menyambung rezeki, ya toh, membuka peluang baru, ya kan, berarti menambah rezeki. Maka disitulah kemudian kita, dan itu sudah terbukti itu, orang-orang yang usianya 110, 120, ya, 110, 120, itu rata-rata kan obatnya kan jangan menyendiri. Perbanyaklah kamu itu bergaul dengan orang. Silaturahim. Karena dengan berbagi itu, kata Cicero itu, persahabatan itu bisa menghilangkan penyakit dan juga akan menambah imunitas tubuh kita. Maka hadis Nabi itu Bang, betul ya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih, siapa yang ingin rezekinya ditambah dan umurnya ditambah, ya fal yastir rahimahu. Nah, kalau silaturahim dengan orang yang sudah baik, enggak berita. Enggak, tapi kalau Anda silaturahim menyambung yang paling jahat dengan Anda, ya itu great, itu adalah pantas Anda dimasukkan satu kloter dengan Rasulullah SAW. Pantas. Kakak ipar. Subhanallah. Lah makanya ini Jalaluddin Rumi itu mengatakan toh. Jalaluddin Rumi mengatakan, aku tidak akan membuang selimut hanya karena persoalan kutu yang ada di dalamnya.
aku tidak akan berpaling darimu, hanya persoalan kecil yang bisa memutuskan kita. Jalaluddin Rumi. Indah sekali. Aku nggak akan membuang selimut hanya karena ada kutu. Nah, aku nggak akan berpaling dengan kamu hanya karena persoalan kecil yang mengganggu hubungan kita. Tidak bakar rumah gara-gara tikus bermain. Iyalah itu, itu. Maka untuk membangun silaturahim ini, ya jadilah wanita yang, jadilah Muslim yang hebat ya, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, jadilah bunga. Masih ingat? Mas, jadilah bunga, tetap mempersembahkan wewangian, ya, walaupun terhadap orang yang merusaknya. Masya Allah. Persembahkan, jadilah bunga yang tetap mempersembahkan wewangian sekalipun apa terhadap orang yang merusak. Jadilah pohon mangga yang dilempar batu justru dibalas dengan buah yang tidak masak tapi setengah masak. Hah? Setengah masak maksudnya. Setengah masak yang masih nggak terlalu manis, nggak terlalu masam, pas di tengah-tengah. Luar biasa. Ya, itulah kajian kita hari ini ya, tentang silaturahim, silaturahmi, dan Itu dikotomi antara silaturahim dan rahmi itu tidak perlu diperdebatkan. enggak lah, kita sudah bangga tuh, alhamdulillah. Jangan dibikin rame lah. Itu. Jadi tidak salah, silaturahmi itu tidak salah. Saya sudah baca kamus kok. Halaman 519, 518, 18, 19 karangan dalam kamus Al-Munawwir. Jadi kalau sama ar-rahmi itu berarti kasih sayang, kan kita membangun kasih sayang lah. Agama itu kan membangun kasih sayang. Rahim itu persaudaraan di antara kita, membangun seduluran keluarga besar kita ini. Masya Allah. Tuh. Yang melebar-lebarkan, yang memperuncing barangkali belum tahu. Enggak apa-apa. Ya belum sempat Mas lihat kamus. Saya sendiri kalau nggak ada acara ini nggak buka kamus. Gitu. Jadi orang bisa itu karena dipaksa. Masya Allah. Iya. Saya tadi tuh maunya setelah subuh itu tidur. Tapi kok ngantuk, masih ngantuk ini sekarang ini. Masih ngantuk, tapi ya dipaksa ya akhirnya baca buku. Dan dapat main loh, saya catat loh. Loh, iya catat. Loh, saya catat ini. Tanggalnya ada loh, nih tanggalnya ada. Oke, saya kira begitu. Waalaikumsalam. Pak Mul. Sami-sami. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mulai di belakang nggak ada, malah dicari orang. Ya. Nggih. Nggih. Enggak apa-apa, yang penting bukan jenengan. Iya benar. Enggak apa-apa. Iya. Oh. Iya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah toh, timbang sampean ngomong keliru. Wah, iya Pak, iya. Iya, gitu cocok. Iya, wis enggak apa-apa. Sami-sami. Nggih, wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul ya. Ternyata banyak orang ya. Ya umumnya begitu maksudnya. Iya memang betul. Umumnya orang yang seperti itu. Lah kita itu
kita itu diarahkan untuk menjadi orang pada umumnya, tapi menjadi orang yang sangat spesial. Ya gitu. Ya umumnya gitu. Semua kita itu seringkali tergoda untuk bercerita tentang diri, prestasi-prestasinya itu. Ya kita tergoda ya tentang rezekinya, tentang ininya. Masya Allah. Semua kita mohon ampun pada Allah dan petunjuk. Makanya tadi saya katakan untuk belajar bicara cukup 2 tahun, untuk menahan tidak cerita 50 tahun nih. Nah, Ya. kalau kondisi begini aulia smooth aja bro ya. Iya. Lebih baik diam. Lebih baik Ya. diam. Nggih, Masya Allah. Oke, lanjut. Nih ada SMS ya Prof ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Betul sekali, gara-gara banyak orang ujung-ujung, banyak orang sehingga musola sering sepi. Padahal kalau musola itu sampai sepi, katanya orang satu kampung bisa mendapatkan dosa. Oh, enggak, siapa Itu bilang? benar apa tidak? Enggak ada begitu. Jangan dibesar-besarkan gitu tuh. Ya ke masjid itu juga perlu, itu ibadah hablum minallah. Lah silaturahim juga hablum minannas, itu sama-sama dianjurkan Allah kok. Ya, Apa yang dipersoalkan? sama-sama jalannya. Yang tidak boleh itu sampai di kampung itu tidak ada sholat jamaah sama sekali. Masya Allah. Bukan soal kosong dan penuh. Yang orang silaturahim ke Jogja kalau disuruh jamaah di situ gimana? Masa tuh subuh berangkat sana, zuhur balik lagi. Di sana juga jamaah dia itu. Nggih, Masya Allah. Iyalah, jangan dibikin susah lah hidup ini. Jangan Ya mesti saja toh. Di masjid cuman di Masjidil Haram pun ya kalau masa-masa Idul Adha ya banyak yang berkurang karena Idul Adha itu kan hari raya itu di sana kan justru Idul Adha toh. Makanya liburnya kan 3 hari. Oh, nggih. Nah kalau Idul Fitri kan tidak ada libur ya, hanya libur sehari. Makanya disebut hari raya besar itu di situ. Kan kita nggak boleh puasanya 3 hari. ya. Nah kalau Idul Fitri kan nggak boleh puasanya sehari. Iya, iya. Jadi berarti masa senang-senangnya lebih lama. Ya, jadi yang nggak boleh itu sampai kampung itu tidak ada sholat jamaah. Ya, mereka itu orang baik kok silaturahim. Dan tidak hanya silaturahim, itu dia membawa oleh-oleh. Ya kan, ngomong kondeso, nggo jago, nggo klopo iku dipekul. Hah? Nongko. Jago, nongko, walu. Dicancang. Sampai keluweh kok. Ya toh, Nggih. Lah, Pak. Benar, Rasulullah. bukan ya yang dipunyai itu toh. Nggih. Masya Allah. Dipunya itu ya nggak bisa dibanding dengan Anda membawa apa burger, Pizza Hut, wopo. Ayo silakan. Itu menyenangkan orang tua loh. Kenapa? Menyenangkan orang tua. Oh iyalah. Membawa orang tua bisa membawakan keluwe, pisang apa itu. Wah luar biasa. Seneng. Ya bisanya itu. Ya pernah saya ceritakan tuh loh. Saya ini pernah ceramah diberi 1 karung ketimun. Satu karung. Iya 1 karung. Sekarung. Ya. Dan itu saya disuruh, kan saya dijemput sepeda motor. Nggih. Saya disuruh naik sepeda motor dulu, terus karungnya diletakkan di Di depannya. paha saya itu, saya disuruh ngerakut Allah. mulai dari dekat Gresik sampai rumah. Ya, yang punya itu, dia punyanya itu, dan dia itu ingin memberi sesuatu yang punya itu. Nggih. Jadi kaki saya sampai sakit, itu ngerakut itu sekarung itu. Ya, Sekarung. ya saya sendiri dapat pahala toh, saya menyenangkan, menghargai. Nggih. Toh, Masya Allah. dan dia sendiri dapat pahala karena dia memberi sesuatu kekayaannya. Dia punya taman di situ kan. Pak Prof, saya enggak punya apa-apa. Ini hanya punya ini. Mudah-mudahan senang nanti dibuat rujaan sekeluarga. Ya sudah saya bawa. Nggih, Masya Allah. Ya toh. Di rumah ditanya soal istri, "Oh, apa Mas?" Ya Allah. Panen. 1 karung. Ayo rujaan sama ayo mencret kabeh. Allah. Silakan. Ada lagi. Boleh masuk. Telepon ya. Pak. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Ya. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Amin.
Hmm. Iya, tidak apa-apa, gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Bapak ini ya sudah punya buku saya nggak ya yang untuk ruqyah itu? Ruqyah. Oke. Iya. Kalau belum ruqyah Pak, itu tolong Bapak baca ayat kursi 3 kali, lalu qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu Bapak sampaikan salam saja itu, salam kepada jin tadi itu atau makhluk-makhluk halus itu. Ya tidak apa-apa kamu ada di rumah saya ini, tapi jangan ganggu saya, kita seduluran gitu. Baru gitu aja cukup seduluran gitu saja. Kita saling mendoakan untuk menjadi makhluk Allah yang baik. Ya gitu aja cukup. Kalau tidak mempan nanti salam saya tidak apa-apa. Salamnya Pak Ali Aziz. Ada somasi ya Prof ya. Sudah lah, nanti tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, kita jalani saja. Baik toh dia mengingatkan ini, jangan baca alam nasroh dari ini sebagainya. Tidak apa-apa. Jangan diusir, nanti kasihan nanti Kak. Ini mau kemana ini diusir? Artinya hidup berdampingan dengan makhluk begitu boleh-boleh saja Pak. Nah, kan kita semuanya kan di dalam rumah toh. Seluruh rumah kan ada jin. Seluruh masjid ya sudah ada. Ada yang menyapa atau tidak gitu aja. Ya. Ada ustadz kita yang teman saya itu juga gitu. Aku tadi itu pengajian tuh banyak jin-jin yang di depan saya itu. Tapi ya ikut ngaji. Ya kan boleh toh. Itu fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu kan dua toh. Fabi ayyi rabbikuma kuma itu kan dua makhluk toh. Siapa itu? Makhluk manusia dan jin toh. Bikuma. Bukan fabi ayyi rabbika tukadziban, tapi bikuma tukadziban itu kan dua makhluk. Nikmat saya yang mana wahai manusia dan jin yang bisa kamu lupakan? Prof, ini Ya. jam 7. Oh, sudah habis ya? 1 menit. Oh, Masya gitu. Allah. Menikmati kajian luar biasa sekali pada pagi. Iya. Senang karena ini emang hari senang. Hari raya itu hari senang, hari lebaran. Ya sudah, pokoknya kita senang aja. Kita mau mencoba berpikir yang enak-enak saja. Makanya itu kalau kita terapi sholat bahagia itu sudahlah. Kalau udah ruko itu ngomong, ya Allah saya mati hari ini nggih, monggo. Masih hidup lagi besok, monggo. Engkau beri sakit, monggo. Engkau sembuhkan, monggo. Sudahlah, apa saja pokoknya kalau engkau yang memilihkan itu yang baik. Jadi gitu aja. Tiap ruko itu begitu. Jangan nunggu PTSB. Ya. Salat tahajud. Ya, itu kalau tidak bisa salat jamaah tidak bisa. Kalau jamaah nggak bisa ngerenungkan gitu. Jadi saya kalau sudah ruko itu sama ya, seperti saya itu meletakkan tubuh saya di atas talam, seperti manusia raksasa meletakkan manusia di atas talam ya. Terus saya serahkan kepada Allah gini loh Ali ini. Mau digoyang mau dia. Iya wis. Ya ini ya Allah, ini saya menyerahkan ini jantung saya, ini liver saya bermasalah, ya ini wasir saya, ya ini sudah pokoknya ini sudah milikmu semua, ini terserah engkau aja wis. Itu dilatih betul. Untuk memahami cukup hanya 1 jam, tapi kalau untuk berlatih perlu waktu 50 tahun. Perlu 50 kali PTSB. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang menjadi sumber cahaya,
Ya Allah, cahayamu benar-benar menembus lapisan langit dan bumi dan menembus ke relung hati kami yang terdalam. Sinarilah mata hati kami, ya pasangan hidup kami, ya anak-anak kami, dengan cahayamu ya Allah. Tunjukkan kami mana yang baik, mana yang tidak baik. Lalu berikan kami kekuatan untuk menjauhi yang tidak baik dan melakukan dengan kekuatan darimu yang baik itu. Ya Allah, pada hari-hari lebaran ini ada orang yang sedang kesulitan ekonomi, maka berikanlah tambahan rezeki supaya bisa mengurangi kegelisahannya. Wah ya Allah, pada masa lebaran ini banyak orang yang berusaha menyambung silaturahim, maka ya Allah, sambungkanlah rahmatmu dan sambungkanlah yang berusaha menyambung silaturahim itu dengan sambungan doa dari seluruh malaikat di arsy yang tertinggi sana. Ya Allah, jika ada yang masih putus, sambungkan, yang retak ya Allah pertemukan kembali. Ya Allah, berikan juga yang sakit kesembuhan. Lalu tidak hanya kesembuhan tetapi berikan kesabaran, seperti kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam, agar ridho, ikhlas dan tidak mengeluh atas penyakit yang diderita. Lalu kuatkan keyakinan padanya ya Allah, keyakinan akan kekuasaanmu. Lalu kuatkan kepasrahannya untuk menyerahkan masalahnya kepadamu. Oh Allah, Engkau pasti Maha Kuasa menyembuhkannya, sebagaimana Engkau Maha Kuasa menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam yang sakit sekian puluh tahun, menyembuhkan Nabi Ayub yang buta kemudian bisa melihat karena kekuasaanmu, menghidupkan orang yang mati seperti Engkau menghidupkan orang mati pada zaman Nabi Nuh pada Nabi Isa alaihi salam. Kuatkan pula keikhlasan dan kesabaran keluarga yang mencari biaya untuk berobat dan berpayah-payah merawatnya. Wahai Allah, ada juga yang pada masa-masa liburan, pada masa-masa Ramadan, masa-masa lebaran ini sedang gelisah karena sedang sedih, berduka karena kehilangan satu atau dua keluarga yang ada kecelakaan di jalan raya, ada yang karena penyakitnya, ada yang wafat di rumah sakit, ada yang di rumah. Ya Allah, jadikan yang meninggal dunia itu Engkau jadikan sebagai syuhada, karena dalam masa-masa setelah Ramadan dan masa-masa Idul Fitri bahkan ada yang wafat dalam keadaan bersilaturahim. Ya Allah, kami yakin Kau pasti Maha Kuasa memberi ganti yang lebih baik dan menyenangkan untuk keluarga yang sedang berduka. Ya Allah, Allahumma alif baina qulubina, satukan hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, jika ada kesalahpahaman, kekecewaan di antara kami, sambunglah kami dengan segala caramu. Wahdina subulas salam, lalu bimbinglah kami ya Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang assalam, orang yang memberi kedamaian dan orang yang memperoleh kedamaian dunia dan kedamaian akhirat. Ya Allah, siapapun yang mengamini doa ini dan pernah bersolawat kepada Nabi, maka jadikan akhlaknya seharum Nabi. Siapapun yang mengamini doa ini dan pernah bersolawat Nabi, maka ya Allah, Engkau pasti Maha Pemurah untuk mendatangkan Nabi untuk menghibur orang-orang yang sedih, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang gelisah, orang-orang yang sedang berjuang meraih cita-cita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.